Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang mana firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Perjanjian Baru, pertama Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 25. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, oleh karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami sepanjang malam di dalam kami beristirahat. Dan pada pagi hari ini kami kembali menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa sepanjang hari di mana kami akan melakukan segala tugas tanggung jawab kami, biarlah kasih dan pemeliharaan Tuhan terus dinyatakan. Mengawali seluruh kegiatan kami pada pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, yang mana dengan kekuatan Roh Kudus akan memampukan kami untuk memahami firman-Mu dan kami lakukan di dalam hidup kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, berfirmanlah sebab sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pertama Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 25. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh karena Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari perikop bacaan kita pertama Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 25, oleh renungan harian Toraya diberikan tema kasih yang muncul dari iman. Ada ungkapan orang yang mengatakan tidak mudah memperoleh kesuksesan, tetapi lebih sulit lagi mempertahankan. Mungkin lebih mudah menjadi Kristen, tetapi menjadi Kristen yang mengamalkan kasih persaudaraan mungkin sangat sulit. Orang Kristen yang tersebar di provinsi Asia Kecil, Kekaisaran Romawi sering disebut sebagai pendatang. Situasi itu membuat mereka selalu menghadapi tantangan, sehingga sebagian dari mereka lari dari panggilan iman dengan tidak lagi saling mengasihi dan hidup kudus. Petrus mengirim surat ini untuk menguatkan orang-orang Kristen agar setia dalam iman walaupun menghadapi tantangan yang berat. Mereka harus saling mengasihi dan tetap menjaga kekudusan hidup. Melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib,
hidup kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Untuk itu, harus mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Kasih Kristus yang telah mengalir dalam hidup mereka harus mengalir pula dalam manifestasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saling mengasihi satu dengan yang lain dengan kasih yang tulus ikhlas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa kasih Allah itu belum sempurna bagi kita. Karena untuk membuktikan betapa besar kasih-Nya kepada kita, tidak hanya berkat saja yang dianugerahkan kepada kita, namun anak-Nya yang tunggal pun Dia korbankan demi keselamatan kita. Hal yang perlu kita pertanyakan adalah, apakah yang telah kita korbankan untuk Tuhan selama kita mengenal-Nya? Sebenarnya Allah tidak menuntut banyak hal dari kita. Allah menginginkan kita untuk setia mempertahankan jati diri, identitas dan karakter kita sebagai pengikut Kristus, yaitu hidup dalam kasih persaudaraan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau telah menyapa kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan akan senantiasa memampukan kami untuk selalu taat dan menjaga kekudusan hidup, bahkan kami boleh menerjemahkannya dengan hidup saling mengasihi di tengah-tengah kehidupan, terkhusus dalam kesulitan kami saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa sepanjang hidup kami hari ini, Engkau akan memelihara dan memberkati kami, sehingga apapun yang kami lakukan, semua itu kami aminkan di dalam Yesus Kristus, akan mendatangkan berkat dan sukacita di dalam hidup kami. Bapa kami yang ada di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.